Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Sebelum masuk ke materi, kamu baca dulu DP tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan struktur, fungsi, dan proses reproduksi pada manusia. Yang kedua, mengaitkan struktur, fungsi, dan proses sistem reproduksi pada manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi. Baru ini merupakan definisi dari sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Kita masuk dalam alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesica seminalis, dan kelenjar pulmoretral. Nah, ini merupakan struktur dari alat reproduksi pria. Di luar ada penis dan skrotum, dan bagian dalam adalah testis, saluran, dan kelenjar. Ini penis terdapat di bagian luar dan skrotum yang ini. Saluran reproduksi pada pria apabila diurut dari bagian dalam hingga bagian terluar adalah urutannya seperti ini. Testis, epididymis, vas deferens, uretra, baru terakhir di penis. Testis, di sini testis, epididymis, vas deferens, baru uretra, baru dikeluarkan. Testis disebut juga buah sakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan lebih dari suhu badan 36,7 derajat Celcius agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nantinya kita akan bahas ini. Spermatogenesis pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Sperma berbentuk kecebong, dapat bergerak sendiri dengan ekornya. Testis juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu membuat hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang sangat bertanggung jawab atas perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat seorang laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lain yang memperlihatkan bahwa seorang anak telah beranjak dewasa. Baru juga ada skrotum, bagian terluar ini, skrotum. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Epididymis adalah saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Baru ada vesicula seminalis. Alat ini berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Vesicula seminalis adalah pasangan kelenjar yang terletak di bagian belakang bawah kantung kemih dari pria. Kelenjar ini dapat mengekspresikan cairan untuk membentuk air mani. Sekitar 70% dari cairan mani manusia berasal dari vesicula seminalis. Panjang vesicula seminalis sekitar 5 cm. Vesicula seminalis mengandung protein, enzim, fruktosa, fosforiklon, dan prostaglandin. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria
yang membungkus saluran kemih atau uretra. Baru ini uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau sistem ekskresi. Penis dibagi menjadi dua, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupi, disebut preptium. Nah, ini merupakan struktur dari sel sperma. Ada kepala, ada leher, ada plasma membran, ada ekor, nukleus, akrosom, middle piece, mitokondria terdapat dalam sini. Nah, akrosom ini dia ini membawa hormon yang akan dilepaskan pada fertilisasi nantinya. Sedangkan nukleus ini membawa materi genetik dari sel sperma tersebut. Baru plasma membran terhubung langsung dengan ekor sebagai alat gerak nantinya pada proses fertilisasi. Dia pakai untuk berenang. Baru masuk spermatogenesis. Proses pembentukan dan pemasakan sperma disebut spermatogenesis. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa sperma dihasilkan oleh testis. Spermatogenesis tersebut terjadi di tubulus seminiferus. Dalam tubulus tersebut terdapat sel sperma yang disebut spermatogonium. Spermatogonium kemudian membelah secara mitosis menghasilkan spermatogonium yang haploid. Spermatogonium ini kemudian membesar membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer seterusnya akan membelah secara meiosis 1 untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid, kemudian setiap spermatosit sekunder yang membelah meiosis 2 untuk menghasilkan 2 spermatid yang haploid. Sel-sel spermatid akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, ini merupakan tahapan dari spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Yang pertama spermatogonia, baru spermatosit primer, baru membelah menjadi spermatosit sekunder, baru spermatid, baru tahap akhirnya adalah spermatozoa yang sudah lengkap mempunyai kepala, badan, dan ekor. Alat reproduksi laki-laki. Organ penyusunan fungsi testis menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Baru yang kedua skrotum, kantong yang di dalam terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Baru yang ketiga, ini terjadinya tempat spermatogenesis, tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, ini, jadi itu spermatogenesis terjadi di sini. Baru sel interstisial yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Kelamin pria terdapat di testis. Baru ada sel Sertoli yang terdapat di bagian testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Jadi ini sel Sertoli ini yang kasih makan itu sel sperma. Ini terdapat di dalam testis. Baru penis, ini sebagai alat kopulasi. Baru vas deferens menyalurkan sperma ke kantong sperma. Baru ductus epididymis tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Baru kantong sperma, dia disimpan di sini, kantong sperma. Baru kelenjar prostat dan kelenjar Cowper menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Baru kita masuk pada alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin bagian dalam dan alat kelamin bagian luar.
Ular kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba falopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Nah, ini merupakan struktur alat reproduksi pada wanita. Di ada myometrium, ada endometrium, fimbriae, infundibulum, baru ampula, ada ovarium, ada vagina, ada cervix, baru vulva. Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Pada vagina, cervix, rahim, tuba falopi. Jadi tempat bertemunya sel telur dan sel sperma terjadi di tuba falopi. Nantinya Tom akan bahas di proses fertilisasi. Baru proses oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Proses pembentukan ovum disebut oogenesis dan terjadi di ovarium. Baru ini tahapan atau proses pembentukan oogenesis. Baru ini oogenesis yang pertama oogonium. Di sini adalah tahap penggandaan, baru masuk pada tahap pertumbuhan yaitu oosit primer. Nah, di oosit primer itu membelah menjadi oosit sekunder dan menghasilkan badan polar. Baru masuk di meiosis 2, yaitu tahap pematangan. Dalam meiosis 2 ini atau tahap pematangan, dia menghasilkan ootit dan 3 badan polar sekunder. Nah, 3 badan polar ini menandakan bahwa tahapan meiosis itu sudah selesai. Kalau oogenesis hasil akhirnya adalah ovum dan 3 badan polar, sedangkan spermatogenesis menghasilkan spermatozoa atau sperma. Jadi sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu sistem reproduksi, baru struktur-struktur dari sistem reproduksi, baru spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan oogenesis atau pembentukan sel telur atau ovum. Jadi sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerjasama untuk tujuan reproduksi seksual. Tujuan reproduksi seksual ini bertujuan untuk tentunya mempertahankan keturunan agar tidak punah. Makanya sistem reproduksi ini ada. Baru pada laki-laki ada yang namanya spermatogenesis atau pembentukan sperma, dan pada wanita oogenesis atau pembentukan sel telur. Dan untuk oogenesis hasil akhirnya adalah sel telur dan 3 badan polar, sedangkan spermatogenesis hasil akhirnya adalah spermatozoa atau sel sperma. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan berguna untuk kalian. Jadi sekian dan terima kasih.